Halo teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan dan berbagi tentang asinkronus di JavaScript. Pada dasarnya JavaScript itu single threaded, yaitu hanya bisa menjalankan proses satu thread eksekusi, yaitu pada saat menjalankan instruksi itu hanya dalam satu waktu satu eksekusi. Ciri-cirinya yaitu eksekusinya berurutan. Nah, dengan event loop, JavaScript memungkinkan untuk melakukan non-blocking operation atau menjalankan multiple operation tanpa memblok suatu execution atau code. Di dalam event loop itu terdapat call stack. Call stack itu struktur yang menyimpan suatu perintah yang dipanggil saat pengeksekusian kode. Nanti saya jelaskan ya itunya penggambarannya. Jadi ketika kode itu terbaca lalu dimasukin ke call stack ini, setelah terbaca kode yang ada di call stack ini dihapus lagi gitu. Terus ada task queue. Task queue ini adalah hasil dari pengeksekusian code di call stack tadi yang memanggil callback function. Nanti callback functionnya ditaruh di task queue. Kemudian ada micro task queue. Micro task queue ini seperti task queue, cuman ketika callback yang dipanggil dari call stack itu berbentuk promise callback. Nah, ini aku ada contoh code. Coba pause video terus tebak hasil dari code ini akan urutannya seperti apa. Nah, hasilnya itu seperti ini urutannya: 1, 6, terus teks mengapa, terus 3, 4, 5, 2. Nah, sebenarnya 5 ke 2 ini tampilnya agak ada delay ya, karena itu kan dari set timeout 3 detik. Nah, kenapa bisa gini? Itu saya jelaskan di codingan sini ya. Di sini aku mau menjelaskan bagaimana JavaScript membaca operasi dan bagaimana JavaScript mengeksekusi suatu code yang di dalamnya ada asinkronusnya. Nah, pertama itu JavaScript akan mulai membaca secara berurutan ini mana yang operasinya itu sinkronus. Di sini kan ada console log 1. Nah, ini bakal dieksekusi. Ketika dieksekusi dia masuk ke call stack. Nah, di call stack ini dia dibaca karena dia hasil eksekusinya membaca dan menampilkan nilai 1, maka nilai 1 akan muncul di konsol ini ya. Anggap saja ini konsol log, dia akan muncul 1. Lalu karena nilai 1 ini sudah ditampilkan, maka call stack akan menghapus operasi tersebut. Kemudian JavaScript akan membaca lagi codingan mana yang sinkronus, yaitu 6. 6 ini akan dieksekusi masuk ke call stack lalu menampilkan hasil 6. Lalu operasi console log 6 ini akan dihapus lagi oleh call stack karena sudah ditampilkan di console log. Kemudian JavaScript screening lagi, dan di sini ada pemanggilan function getFact ya. Ini dipanggil atau dieksekusi masuk ke call stack. Lalu setelah
ini dieksekusi dihapus lagi. Nah tadi kan manggil get fact. Nah get fact ini masuk ke call stack, lalu dibaca oleh call stack. Setelah dibaca operasinya ada promise. Nah karena ini ada promise masuk ke web APIs, web atau node APIs ya. Ini bakal dihapus oleh call stack. Lalu ini kan hasilnya mengapa kan, mengapa nilainya mengapa dari promise tersebut di resolve mengapa. Nah ketika resolve-nya ini dieksekusi atau konsolognya ini dieksekusi karena dia promise, maka masuk ke microtask. Sambil nunggu proses ini tadi itu call stack bakal mencari operasi mana yang belum dilakukan ketika call stack ini kosong. Jadi bakal terus itu tadi event loop tadi, mengulang itu tadi. Nah ini kan ada set timeout dimasukkan ke call stack, lalu dibaca oleh call stack. Ada konsolog 2 ini karena ini set timeout maka masuk ke sini lagi, masuk ke web APIs. Ini kan timer ya, lalu dibaca. Ini ada konsolog 2, namun di sini proses dari call stack ke web atau node APIs ini asinkronus. Jadi ketika dia pindah ke sini call stack kosong, manggil di sini lagi. Nah setelah ini resolve atau sudah 3 detik set timeout ini kan ada callbacknya ini. Nah itu bakal pindah ke task queue karena dia callback dan bukan promise ya. Kalau promise masuknya ke microtask, bukan task queue. Kalau callback masuknya ke task queue. Nah ini kan dihapus lagi kan. Lalu karena ini di call stack ini terus bakal nyari terus, jadi promise ini masuk ke call stack membaca, dia promise, masuk ke web APIs. Karena dia promise callbacknya maka masuk ke microtask queue. Ini kan, ini terhapus karena sudah tereksekusi, lalu eksekusi lagi. Ini queue microtask pindah ke call stack, dia baca ada queue microtask ini masuk ke ini dulu sih sebenarnya masuk ke sini dulu. Terus ini belum ada ya, tapi ini sudah masuk kan. Dari 4 ini tadi ini adalah callback dari queue microtask, maka dia dipindah ke sini. Lalu ini dibaca lagi kan, ada di dalam queue microtask itu bisa nested queue microtask lagi. Jadi setelah sini 4 tadi dia manggil ini hilang kan, ini hilang karena sudah tereksekusi di dalamnya tadi. Maka tinggal ini dibaca queue microtasknya, ini dia pindah ke sini lagi. Terus dari sini maka karena ini queue microtask pindahnya ke sini. Nah ini karena sudah tereksekusi semua jadi otomatis terhapus lagi. Nah dari sini, dari microtask queue sama task queue ini adalah diprioritaskan microtasknya. Jadi ketika di call stack ini habis, dia bakal memanggil microtask setelah dari code-nya tadi sudah habis.
Jadi micro task queue ini bakal dipanggil di sini. Nah, ini dipanggil kan menampilkan hasil mengapa. Nah, mengapanya ini ditampilkan. Setelah ditampilkan, maka operasi konsolognya ini hilang, hapus. Hilang di remove dari call stack. Lalu dia bakal melakukan event loop lagi, melihat di sini kosong. Terus di micro task ada antrian, maka antrian tadi dimasukkan ke call stack. Nah, dari call stack ini mengeksekusi, dia menampilkan 3, maka 3-nya tampil di konsol. Terus karena sudah ditampilkan maka dihapus. Nah, begitu juga dengan ini, karena microtasknya masih operasi ini adalah konsol log menampilkan 4, maka 4 ditampilkan. Lalu dihapus karena sudah ditampilkan. Terus melihat lagi, di sini sudah kosong tapi di microtask ada. Lalu menjalankan ini, lalu ditampilkan lagi nilainya, lalu dihapus karena nilainya sudah ditampilkan. Nah, setelah call stack ini kosong, dia kan looping lagi kan, mencari lagi kan. Setelah melihat microtask ini kosong, maka dia mencari juga di task queue. Task queue ada operasi ini, dieksekusi di call stack. Nah, setelah dieksekusi dia membaca untuk menampilkan hasil 2, maka hasil 2 ini ditampilkan di konsol. Nah, setelah ditampilkan maka eksekusi dari konsol ini dihapus karena sudah ditampilkan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini urutannya, seperti itu. Jadi JavaScript akan membaca sinkronus code dulu, lalu membaca asinkronusnya. Setelah itu baru dipilah untuk masuk ke web APIs. Setelah masuk ke web APIs, ketika callbacknya itu promise maka dimasukkan ke microtask. Kalau callbacknya itu callback aja bukan promise, maka dimasukkan ke task queue gitu guys. Nah, jadi hasilnya tadi kayak gini, sama kan 16. Mengapa? Karena ini adalah promise setelah sinkronus code-nya sudah terbaca semua. Mengapa? 3, karena dia promise microtask. 4 karena dia promise microtask. 5 karena dia promise microtask. Dan ini 2 karena terakhir 2 karena dia callback masuknya ke task view, dimana task queue dimana task queue itu prioritasnya setelah microtask. Nah, ini penasaran kan? Ini kan 3 detik. Kalau kita ubah jadi misal 0 detik bakal bagaimana? Kita coba aja ya. Kita coba misalnya ini kita ubah jadi 0 milisecond. Nah, kalau kita eksekusi bakal ini sudah di save. Nah, sama aja. Kenapa sama aja meskipun kita ubah ke 0 milisecond? Karena dia bakal masuknya ke task queue. Dia bakal tetap masuk ke task queue, lebih prioritas micro task queue daripada task queue. Jadi 3, 4, 5 ini bakal tetap di sebelum 2 karena ini setan gitu ya. Oke, begitu penjelasanku tentang asinkronus di JavaScript sama event loop. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.